Bergaris sini abdu. Nih, mengungkapkan rasa syukur ketika roh dan batang tubuh ini bersatu dengan sempurna. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur seorang khalifah, syukur seorang yang diciptakan. Bentuk rasa syukur atas adanya diri, atas adanya jahirnya batang tubuh dan roh yang menjadi satu. Anggap aja diri kita, dan selain diri kita, ini huruf shin juga disebut. Bentuk rasa syukurnya ini disebut dengan ibadah yang mengembalikan lagi. Jadi kita ada tahu, kepada ada tahu. Akunya ada mengenal. Bukankah ujar Tuhan nih, sebelum engkau lahir ke bumi, sudah aku bekali ilmu pengetahuan, sudah ada berkasnya semuaan 114 surah. Dan di dalam map itu tercatat engkau sudah mengakui aku sebagai Tuhan engkau. Maka bagaimana saat ini cara kita hidup menentukan cara kita mati. Hati-hati. Kalau cara kita hidup nih, cara kita hidup adalah membuktikan, melaksanakan rasa syukur kita dengan ibadah. Ketika cara hidup kita meninggalkan syukur, tidak melaksanakan ibadah, maka seperti itulah kita akan menentukan cara kita mati. Kenapa? Karena ketika kita mati, diletakkan di liang lahat, kita akan ditanya, man rabbuka. Orang yang lahir ke dunia, ia ditanya. Seperti apa ia ditanya? Nih, di alam rahim kan tadi ditanya alastu birabbikum balasusna, terjawab sudah. Lahirlah ke dunia, ajar Tuhan, temui kaina aku di dunia, idza kuntu ila shalah, temui aku di dunia. Ketika kita di dunia bertemu kada? Nih, ibadah. Temui dengan cara ibadah, disebut dengan sholat. Sholat ini ada cara, nama. Nah, ketika kita di dunia sudah tidak melakukan peribadatan, maka kita menghilangkan rasa syukur. Bentuk rasa syukur ini adalah menghilangkan kepada huruf sin, keakuan akan diri, kada sadar lagi kepada titik yang tiga ini. Maka cara ini akan menentukan bagaimana cara kita mati nantinya. Bayangkan kita ketika sudah berada di liang lahat, ditanya man rabbuka, baru satu pertanyaan akan ditanya seperti itu. Sebagaimana pertanyaan ini terjadi ketika si Ahmad ditanya man anta man ana, kemudian terjadi kepada Nabi Adam, terjadilah kepada yang disebut dengan segumpal darah. Itu pertanyaan selalu ada. Nah, makna huruf sin kita simpulkan bahwa huruf sin berasal daripada huruf sin yang asalnya diri yang mati, kemudian dibekali dengan roh. Ketika ini sudah dinyatakan hidup, bertitiklah tiga huruf sin, maka tugasnya adalah mengembalikan apa yang sudah menjadi dirinya, kembalikan. Dengan cara apa? Beribadah. Ibadah disebut dengan sholat. Karena bentuk ibadah banyak, puasa, haji, zakat, infak, ini ibadah semua. Tapi di sini adalah tertuju kepada sholat. Pernahlah kita menanyakan kenapa subuh harus 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat. Tidak pernah ditanyakan itu. Zuhur sama dengan 4, asyar 4 rakaat, kemudian 2 rakaat dikaji. Pernahlah kita menanyakan kenapa harus zuhur harus 4, asar harus 4. Kalau isyak dari huruf sin menjadi huruf shin, ini
tadi islah itu bentuk daripada rasa syukur bersatunya batang tubuh dengan nyawa, dan perjalanan kita menggunakan nyawa dan batang tubuh ini tidak keluar daripada pengampunannya. Ingat, duhur artinya jahir. Apa yang jahir? Yang jahir sudah kita semalam jelaskan adalah si Ahmad. Ya, ini Ahmad ini asal-asal, bahan baku yang asal. Setelah itu asal itu adalah proses dari Ahmad memancarlah menjadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah menjadi Adam. Nah, Adam. Setelah Adam bersatu dengan Hawa, Rahman dan Rahim, jadilah segumpal darah. Nah, jadilah segumpal darah menjadi diri. Nah, jadi diri makhluk. Ini kita masuk kepada alam musyahadah. Maghrib disebut karena ini gelap. Yang disebut gelap ini kita berada di dalam rahim. Ini alam rahim. Diri di alam rahim. Nah, diri dalam alam rahim. Kemudian setelah diri berada di alam rahim, dihembuskan roh. Nah, ini kemudian dihidupkan, ada hayat di sini, ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan Isa. Dikatakan dibangkitkan dari segumpal darah menjadi batang tubuh sempurna, kemudian dihembuskan rohnya. Disebut dengan hayat, tanda kehidupan. Orang sering menyebut hidup sudah. Ini Isa disebut Isa. Kemudian setelah Isa, karena ini sudah hidup untuk semua, berproseslah. Kemudian subuh terang benderang, maka disebut dengan terang benderang itu nampak. Nah, nampak sama dengan lahir. Lahirlah jasad kita. Maka ketika jasad ini sudah disebut lahir, disebutlah 2 rakaat saja. Oh, kan belum dapat kita, Kak, belum kalah kita menjawab. Kenapa ini harus 2 rakaat? Cuma ini sejarah dahulu. Jadi penamaan zuhur, penamaan asar, penamaan maghrib, isya, subuh, Jumat, dan seterusnya, ini semuanya adalah penamaan cara kembali kita. Proses kita itu proses sama dengan penamaan hari. Itu kan lain, sudah kita kupaskan kan di situ. Jadi penamaan hari ini jahir, ini kita ulang sedikit. Bahasa yang disebut dengan jahir dinamakan ke dalam golongan nama-nama salat yang diwajibkan, yaitu disebut dengan salat zuhur. Nah, jadi orang mengartikan zuhur ini dengan jahir, tapi tidak pernah mencari apa yang jahir. Kenapa disebut dengan zuhur? Karena cerita semuanya adalah membawa kepada cerita-cerita bagaimana sang pencipta memproses di dalam proses penciptaannya. Apa aja nama sembahyangnya, nama hari kah, nama bulan kah, semuanya adalah proses sang pencipta menciptakan ciptaan. Bulan 12 bulan, hari 7 hari, itu semuanya adalah silsilah bagaimana awal-awal kejadian diri kita, semuanya mengandung itu. Jadi kita ini sebenarnya hidup tuh sehari aja Allah menciptakan alam semesta dalam kurun waktu 6 masa. Hari ada berapa? Ada 7 hari. Ya, 6 hari itu proses lahir sehari-hari kita hidup. Sehari kita hidup. Nah, kita kenali dulu. Kenapa sholat wajib itu? Karena di dalam Al-Baqarah 238 kalau nggak salah kan ada perintah peliharalah sholat wajib dan sholat wusta. Peliharalah. Jadi diterangkan di situ bagaimana kita diperintahkan untuk memelihara sholat wajib dan sholat wusta. Ini termasuk sholat wusta ini. Sholat sunnah. Nah, kita pelajari. Anggap aja kita ini sekarang
berada pada suatu pertanyaan, dari mana dasar sembahyang itu ada 4 rakaat, 3 rakaat, dan 2 rakaat. Nah sekarang juhur artinya jahir, disebut dengan Ahmad itu ketika Ahad meniupkan rohnya mirrohi, inilah jahirnya roh Allah atau peniupan roh yang pertama. Kenapa harus 4 rakaat? Kenapa harus 4 rakaat? Nah, ini artinya pertanyaan ini kepada rakaatnya ketika dihembuskan si Ahmad anak. Nah, itu berjalan 3000 tahun setelah ia dapat menemukan dirinya. Bagaimana ia mengatakan aku adalah engkau, dengan cara apa? Ini terlihat kepada bentuk diri yang sudah jahir adalah pada huruf syin. Bagaimana ia ketika ia mengakui pertemuan dengan Allah dengan mengangkat takbir adalah dengan telapak tangan. Orang mengangkat takbir adalah telapak tangan menghadap apa? Menghadap kepada kiblat. Maka salat zuhur ada pada 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki ini. Jadi 4 ini menjawab kepada 2 telapak kaki dan tangan. Menjadi 4. Kenapa ada telapak kaki? Berdiri. Makanya disebut dengan diri, terdiri, dan diri terberi. Jadi zuhur itu jahirnya diri, terdiri, dan jahirnya diri terberi. 4 rakaat karena jahir. Kemudian asar 4 rakaat juga. Kenapa harus 4 rakaat? Nah, asar ini adalah sudah ada di dalam Al-Quran. Wal ashr, demi waktu. Ketika diri terperi, diri terdiri ini sudah jahir, barulah ada yang disebut waktu. Ketika waktu ini sudah ada, waktu itu sudah mempunyai atau memiliki batasan. Makanya disumpah wal ashri, demi waktu. Karena asar ini adalah merujuk kepada si Ahmad yang sudah memancarkan cahayanya yang disebut dengan Muhammad, menjahirkan Adam. Maka Adam adalah bapak daripada sekalian manusia atau bapak daripada sekalian tubuh kita. Umat atau abah daripada batang tubuh kita ini adalah Adam. Nah, lalu buktinya di mana? Bukankah ada yang disebut tadi diri terperi dan diri terdiri? Ini ada pada kaki. Lihat di kaki kita. Ada yang disebut dengan mata kaki. Jadi asar ini terletak pada 2 mata kaki. Di mana matanya? 2 mata kaki, singkat aja. Sampai kiri dan kanan. Makanya orang yang sholat berudu 2 mata kaki kada tabasuh, disuruh Nabi ulang sembahyangnya. Muslim masakin, ya kan? Ilal asyrik. Orang yang tidak mengerjakan sholat asar terputuslah rezekinya. Karena orang yang tidak mengerjakan sholat asar sama tidak mendoakan kepada kedua orang tua. Makanya ketika sholat zuhur ia duduk antara 2 sujud membaca Allahumma firli atau Rabbifirli, apa yang hapus dosa pribadi dirinya seorang. Makanya sembahyang asar ketika ia baca Allahumma firli, apa yang dihapus dosanya?
dosa kedua orang tua. Ini pas sejarahnya, pas sejarah. Nah, asar harus 4 rakaat di 2 mata kaki. Ketulahan kita, bila mata kaki ini gak ada basah, ada dibasuh mata kaki ini. Nah, kemudian maghrib ini adalah ketika kita masih berada di alam rahim bersatunya Rahman dan Rahim, bersatu Rahman dan Rahim. Kenapa harus 3? Harus 3 rakaat kenapa? Ketika segumpal darah yang berada di alam rahim, Allah mengutus malaikat, cek dulu lihati, wahai malaikat lihati bang dulu ke alam rahim si anu tuh lihati sudah menggumpal. Kemudian ujar Tuhan, aku meniupkan roh ke dalam ciptaanku. Ketika roh dihembuskan, ditiupkan, jalan mana pendahuluan keluar roh itu? Jalan mana keluar? Kan 3. Jadi roh itu ketika dihembuskan langsung keluar menjadi di 2 tempat pada 3 lubang mulut dan hidung. 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Awal-awal Adam dihidupkan, ditiupkan napas, Adam wahim bersih. Dari mana angin kalau orang wahim itu? 2 lubang hidung dan mulut. Itu makanya maghrib sejarah nih. Makanya 3 rakaat. Pas roh ditiupkan, inya wahim. Indah sudah wahim. Nah, wahim sudah. Ya, pertama-tama nih, hembusan pertama wahim langsung berfungsilah ya tanafas dan tanafasa. Berfungsinya lubang hidung dan lubang mulut. Makanya tanafasa itu orang lain itu menyadari mulut. Ya harumukallah ya, boleh kasar. Nah, setelah ini wahid menujulah disebut dengan waktu isya. Jadi isya ini waktu yang diberi nama itu sejarah penciptaan kita semuaan. Kenapa harus 4 rakaat? Nah, 4 rakaat ini berada pada 2 mata, 2 telinga. Bukan di Quran. Bukankah engkau itu, ya, aku uji, apa yang diuji? Pendengaran dan penglihatan itu aku uji. Ya Tuhan, ketika roh dihembuskan, roh tadi diuji dengan 2 hal, pendengaran dan penglihatan. Makanya orang takbir Allahu Akbar, telinga mendengar, mata melihat. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Isa menerangkan 2 mata dan 2 telinga. Kemudian setelah diuji pendengaran dan penglihatan, sempurnalah sudah di alam rahim, barulah dinampakkan, dilahirkanlah. Nampak sudah disebut dengan subuh atau fajar atau fajri. Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa harus 2 rakaat? Nah, ini mengacu kepada 2 lubang belakang dan lubang depan. Lubang muka dan lubang belakang, 2 lubang aja. Pembuangan, tempat keluar, tempat penjahiran. Jadi subuh ini kenapa harus 2 rakaat? Karena wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya 2 cara aja, membawa 2 sifat-sifat buruk dan sifat takwa. Bila kebanyakan minum ada di 2,
membawa kepada keburukan. Makan banyak pada dibuang membawa kepada keburukan. Inilah nafsu di bawah dua lubang ini. Artinya membawa sifat buruk dan sifat takwa. Apa bedanya dengan Jumat? Kan 2 rakaat juga. Nah, kenapa Jumat ini 2 rakaat? Ingat, subuh sudah nampaklah diri kita semua, kembalilah kepada yang 2 rakaat. Apa yang dibawa 2 rakaat maknanya tadi? Karena hanya kepada 2 lubang. 1, lubang tempat peniupan roh, pemasukan roh. Yang kedua adalah lubang jahil. Maka kata-kata 2 ini adalah merujuk kepada roh yang menjadi jasad, roh yang menjadi nafs. Nah, itu samuaan 4 anasir menjadi 2, ada lagi rumusnya. Nah, makanya sampai yang Jumat itu menghapuskan dosa kaum muslimin muslimat, keduanya jasad dan roh bersatu. Sabarataan. Jasad kita di alam semesta. Jasad boleh dikatakan kepada alam semesta. Boleh? Makanya 2 rakaat. Nah, dapatlah kita isyrak. Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa salat sunat diperintahkan juga di Al-Quran, di Al-Baqarah pada ayat 238. Peliharalah salat wajib dan salatul wusta dengan khusyuk. Diperintahkan kita untuk menjaga salat itu, termasuk isyrak di sini. Maka hakikat kita mengerjakan isyrak ketika kita sudah takbiratul ihram, mengembalikan dan mengenal dengan asal usul diri kita, berada di dalam pengampunannya, maka kita otomatis tidak ada keakuan di dalam diri, karena dalam kekuasaannya. Makna daripada 2 rakaat ini adalah karena jasad dan roh inilah yang membawa keburukan dan kebaikan sesuai wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah yang menjadi batang tubuh kita dan roh di dalamnya sudah. Jadi nampaknya fujur dan takwa itu yang ada pada roh yang dihembuskan, maka itu akan terlihat pada batang tubuh kepada jasad. Jadi orang yang sudah lahir setelah fajar ini ada istirahat. Nah, sebelum beraktivitas ini kita membawa pesan jadinya, karena sesuai urutan-urutan roh. Ini si Ahmad menyiapkan si Ahmad zuhur. Ya kan, pancarannya menjadi Nur Muhammad, terciptalah Adam, terciptalah, kemudian segumpal darah, lahirlah, artinya dihidupkanlah kita, dibangkitkanlah kita, disebut dengan isya, lahirlah kita ke dunia. Nah, lahirnya kita ke dunia ini disebut dengan fajar, disebut dengan subuh. Karena ujar Tuhan, nih, diri ikam ini sebelum beraktivitas, lah, kembalikan dulu semuaan. Selama dikembalikan semua, kemudahan bagi kamu, ampunan bagi kamu. Ini paduan. Jadi susunan sembahyang kita itu adalah susunan panduan kita perjalanan hidup kita. Zuhur tadi semua. Nama bulan pun 12 bulan sama ternyata, kita cek. Nah, coba kita rumuskan lagi. Hari yang pertama adalah hari Ahad, yang kedua Senin, ya kan? Isnain, kemudian Salasatun, ya. Kemudian Arba'ah, kemudian Khamis, kemudian Al-Jumat, kita tinggal Al-Nah, Jumat cuma dia. Ini hari. Samalah dengan kedudukan ini, kada mau belain. Sama aja. Coba Ahad. Siapa Ahad? Maka ini
merujuk kepada nih sama aja. Ini merujuk kepada Isnain si Ahad menghembuskan rohnya ini kepada Ahmad. Nah coba sama aja kada lain. Nah kemudian Salasa merujuk kepada apa? Merujuk kepada penjahirannya adalah kepada Nur Muhammad. Arba'ah jadilah sudah. Apa yang jadi? Jadi 4 unsur, 4 anasir nih jahir kita sudah nih menjahir. Artinya jahirlah arba'ah nih diri terdiri dan diri terperi. Jahirlah dua diri. Nah, 2 diri jahir. Diri terperi dan dua diri terperi dan diri terdiri. Jahirlah sudah di sini. Arba'ah penciptaan artinya batang tubuh kita. Nah, Kamis ini ini khalifah dilahirkan sama dengan subuh. Ini khalifah lahirlah manusia. Khalifah lahirlah manusia agar menghina langsung kepada manusia atau makhluk. Nah, lahir makhluk pada hari Kamis. Artinya khalifah ini sudah jadi diri, sudah jadi manusia. Kemudian Jumat. Kenapa Jumat? Ini adalah pernyataan bersatunya antara roh dan jasad. Itu boleh pulang kedua. Nah, artinya dinyatakan sebagai hamba sudah di sini. Artinya abduhu. Nah, dinyatakan abduhu sudah bersatu. Nah, sudah bersatu. Kemudian Sabtu apa artinya? Asyad. Nih kita hidup sehari sini aja hidup. Ini masih proses semuanya. Di sini si Ahad meniupkan si Ahmad mau berproses di sini menjadi Nur Muhammad. Nah, ya kan? Ketika sudah menjadi Nur Muhammad, menjadi alam semesta apa semuaan berproses semuanya di sini, jadilah segumpal darah. Ya kan, semua darah ditiupkan alam persaksian semuanya, dinyatakanlah pada waktu hari Kamis ini sama dengan Isya sama. Sudah dengan Isya ini dinyatakan khalifah jadi sudah diri manusianya. Jadi sudah. Nah, kemudian Jumat dinyatakan sudah bersatu batang tubuh. Artinya proses dari apa anasir sudah menjadi 2 aja lagi. Jumat dijadikanlah batang tubuh yang sempurna, dihembuskanlah roh, disebut dengan abdu. Lahir kita. Sabtu inilah yang kita dinyatakan bujur-bujur tampak. Jadi Sabtu ini sama dengan subuh kalau kita korelasikan dengan nama hari. Jadi kita hidupnya sehari sini aja hidupnya. Ini masih proses. Makanya di Quran, aku mencipta alam semesta oleh Tuhan dalam 6 masa. Jadi 6 hari ini proses penciptaan batang tubuh. Batang tubuh kita disebut dengan alam syakir. 6 hari gimana? 6 hari. Jadi kita hidup sehari saja nih hidup. Nih asapnya hari kehidupan kita. Ternyata selidiki aja. Apapun rumus penamaan di muka bumi ini proses semuaan. Proses penjahiran ternyata semuaan kali berbeda. Kita sudah buka rumus hari kita buka. Sejarah bagaimana penjahiran adanya diri kita, adanya makhluk, penciptaan hari, tidak ada yang tidak bersesuaian. Dari mana dalilnya? Buka Quran ini. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Alam semesta ada alam syakir, ada alam khabir. 6 masa. Ternyata diri kita 6 masa juga. Sabtu ini aja dalam kita yang nampak. Kalau kita korelasikan dengan nama hari, ya nama waktu sholat adalah subuh. Sama. Maka peliharalah sholat wusta aja. Isra. Macam-macam sholat wusta ini. Banyak akhirnya sholat wusta. Nah, jadi Isra ini kita simpulkan adalah panduan sebelum beraktivitas. Kenapa? Karena batang tubuh kita itu sama seakan-akan baru dilahirkan, baru diciptakan. Sebelum beraktivitas, Isra kembalikan dulu. Itu masuk dengan Isra. Ini sudah lahir, akan tahu lagi.
Kali ini lagi, ini yang kita khawatirkan. Lupa diri, kada tahu diri. Itu yang kita khawatirkan. Ini makna atau rahasia Isra dengan ilmu huruf. Artinya yang disebut ilmu huruf itu kita membedah huruf-huruf di dalam penamaan cara berprosesnya diri kita menemukan sang pencipta. Itu caranya. Jadi kadang-kadang nama-nama sholat ini adalah di penamaan cara. Ini metode, hari pun metode juga. Kenapa? Demi waktu. Pasti. Nah selama ini benar kita menanyakan, kenapa aja sholat ada 5 waktu? Ya kan, Jumat ada sehari. Kemudian kenapa harus zuhur apa, asar apa? Ternyata jumlah rakaatnya pun adalah batang tubuh kita juga. Hari nama sholat batang tubuh kita, jumlah rakaat batang tubuh kita, nama hari pun batang tubuh kita juga. Batang tubuh itu sama dengan alam semesta. Nama sholat, nah, susunan alam semesta beserta isinya. Jumlah rakaat, susunan alam semesta beserta isinya. Nama-nama hari, susunan alam semesta beserta isinya. Korelasikan dengan alam semesta yang disebut dengan alam syakir. Batang tubuh kita, nama sholat 5 waktu sesuai dengan susunan batang tubuh kita. Jumlah rakaat sesuai dengan batang tubuh kita, dari tangan, kaki, ya kan, 2 mata, ya kan, apa, 2 mata kaki, kemudian 2 lubang hidung, 1 mulut, kemudian 2 mata, 2 telinga. Maka subuh inilah pembuangan 2 lubang. Nah setelah subuh adanya Jumat. Inilah yang dinyatakan kesempurnaan jasad dan roh. Susunannya pas. Kadang nama bulan pun 12 bulan, dari Muharram sampai Dzulqa'dah. Sama sudah kita cek nama bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Ternyata adalah nama proses atau silsilah kejadian diri kita juga. Sama semuanya, nama sholat, semua kejadian diri kita. Akhirnya kita tertipu dengan proses. Jawabannya sudah tahu, Allah. Semuanya kembali, yang disebut dengan Islam aslama, semuanya kembali. Tapi cara kembalinya itulah yang tertipu. Cara kembali, cara kita berproses. Ya kalau hitung tadi, ya tadi untuk mendapatkan 1 orang dengan cara 2 dikurang 1, nang saikung 3 dikurang 2, nang saikung 4 dikurang 3 bakal lahir bawal. Itu. Jadi apakah Islam itu agama? Apakah agama itu Islam? Nah ini pertanyaannya mendasarkannya banyak yang bertanya itu. Insyaallah itu akan kita bahas di forum yang lain. Apakah Islam itu agama? Apakah agama itu Islam? Apakah ini 2 perkataan yang berbeda?